Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi untuk topik pelabuhan, pertemuan yang keempat. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang alur pelayaran dan kolam pelabuhan. Pendahuluan, alur pelayaran di pergunungan kapal yang akan masuk ke kolam pelabuhan. Kapal berlabuh, kanan kiri alur pelayaran diberi tanda atau rambu navigasi, sehingga kapal dapat mengetahui posisi alur dengan tepat. Kedalaman alur pelayaran ditentukan oleh faktor-faktor seperti karakteristik kapal, di mana di dalam karakteristik kapal tersebut kita dapat mendapatkan data yaitu draft daripada kapal dan lebar kapal, serta jumlah kapal yang akan memanfaatkan alur pelayaran tersebut. Kemudian alur kapal biasanya terdiri 4 bagian. Yang pertama itu daerah tunggu atau mooring dan anchoring. Yang kedua itu saluran pendekatan atau pengarah. Yang ketiga itu alur masuk menuju kolam. Dan yang keempat itu kolam putar. Beberapa daerah tunggu kapal adalah daerah di mana kapal buang sau untuk menunggu giliran masuk ke kolam pelabuhan. Kapal melakukan masa penungguan karena beberapa alasan. Yang pertama, dermaga penuh. Dengan dermaga penuh artinya kapal tidak bisa merapat ke dermaga, bertambah, dan bongkar muat barang. Yang kedua, alur terlalu dangkal karena pada saat itu baru pada posisi surut. Kalau misalkan sebenarnya yang diizinkan kapal masuk itu 30.000 DWT, tapi ternyata pada surut terendah, pada saat surut ke dalam perairan tidak memungkinkan kapal tersebut masuk. Nah, artinya kapal tersebut menunggu sampai kondisi air tidak surut lagi supaya dalam perairan mencukupi kapal tersebut bisa masuk ke alur pelayaran. Yang ketiga, alur pelayaran terlalu sempit dan ada kapal yang sedang menggunakan alur tersebut. Misalkan kapal hanya didesain untuk satu jalur atau tidak bersimpangan. Maka saat ada kapal yang lewat, kapal yang dari luar tidak bisa masuk, maka dia akan berada di daerah tunggu dulu. Tidak bisa bersimpangan karena desain alur pelayarannya adalah untuk satu jalur misalnya. Pada keadaan air surut, kedalaman daerah tunggu paling tidak sebesar 1,15 atau draft ditambah 15% daripada draftnya. 1,15 draft kapal rencana atau kapal. Kemudian dan tidak terlalu dalam, tidak lebih dari 100 meter. Kalau standar minimal ini yang bisa kita perkenakan biasanya ini 1,15. Kapal pola putar berfungsi untuk mengubah arah kapal sehingga kapal dapat dengan mudah merapat ke dermaga dan meninggalkan dermaga. Pada saat kapal masuk ke kolam pelabuhan, otomatis arahnya tidak langsung, dia langsung bisa bertambah, istilahnya merapat ke dermaga. Dia harus merubah arah supaya dia bisa sejajar dengan dermaga sehingga bisa dengan cepat merapat ke dermaga, atau istilahnya tidak posisinya tidak persis, dia tuh langsung datang langsung arahnya sama dengan
langsung bisa merapat ke dermaga. Dia harus berputar dulu. Demikian juga saat kapal melepas tambatannya, dia akan kembali ke mulut dermaga ke arah alur pelayaran. Ini contoh layout alur pelayaran. Ada pemecah gelombang. Yang ini misalkan dermaga warpnya. Yang bulat ini adalah kolam putarnya. Terus setelah kolam putar ini keluar, ini ada daerah perlambatan. Kalau dari luar ini daerah perlambatan. Kemudian daerah stabilisasi atau menormalkan dari tikungan ini. Kemudian yang di sini ini alurnya. Yang dari luar ini ada pengarah. Pengarah ini misalkan dari lautan lepas, ya. Ini untuk ini diarahkan menuju alur pelayaran. Kemudian macam-macam alur pelayaran alami, misalkan sungai atau selat atau alur di antara beberapa pulau gosong karang. Kemudian ada alur pelayaran buatan, biasanya karena peran manusia dan cara digali, di cicing sebagainya. Misalkan Anjir di Pulau Kalimantan, terusan Suez, kemudian alur pelayaran dibuat dengan cara pengerukan. Pertimbangan pemilihan atau perencanaan alur. Keadaan trafik kapal ini berpengaruh terhadap jumlah jalur. Apakah dia dibikin hanya satu jalur tanpa ada simpangan, terus apakah dibikin 2 jalur, dan seterusnya. Kemudian keadaan geografi dan meteorologi. Kondisi geografinya bagaimana, kemudian untuk kondisi cuaca, misalkan ada pengaruh arus, sebagainya, gelombang. Sifat-sifat fisik dan variasi dasar saluran. Ini biasanya misalnya dasar saluran apakah dia berupa pasir, apakah karang atau batuan dan sebagainya. Kemudian rambu navigasi dan fasilitas panduan. Karena di istilahnya rambu-rambu navigasi kalau kita seperti rambu-rambu di jalan raya, gitu. Jadi mengarahkan, ada jalur kiri, ada marka dan sebagainya, itu memudahkan. Tapi kalau di laut kan tidak mungkin rambu-rambunya tersebut, tapi berupa suar, lampu, baik berupa cahaya maupun radar, suara dan sebagainya. Yang kelima itu karakteristik kapal terbesar yang memanfaatkan jalur. Ini penting karena dari karakteristik kapal kita mendapatkan kedalaman alur draftnya. Draftnya itu digunakan untuk mendesain kedalaman alur pelayaran. Kemudian lebar dari kapal digunakan untuk mendesain lebar daripada alur pelayaran. Apakah mau dibikin 1 jalur, 2 jalur, nah ini faktor lebar kapal itu sangat menentukan. Kalau banyaknya jalur itu tadi ditentukan oleh nomor 1 tadi, keadaan trafik. Kalau semakin besar atau semakin ramai kapal yang keluar masuk dari pelabuhan, dalam perencanaan mungkin tidak hanya 1 jalur, mungkin dibuat 2 jalur minimalnya. Tapi kalau kondisi kendaraan atau kondisi kapal trafiknya tidak begitu padat, mungkin hanya buat 1 jalur, gantian setelah keluar dan masuk. Kemudian kondisi pasang surut. Ini tadi berkaitan dengan kedalaman alur pelayaran, karena dari kondisi pasang surut ini untuk menentukan elevasi yang menjadi pedoman dalam perencanaan. Kemudian kedalaman alur pelayaran. Yang pertama tadi ditentukan oleh draft kapal. Jadi kita harus mengetahui dulu
kapal yang terbesar karakteristiknya itu berapa? Draftnya. Dalam dari draft ini akan digunakan untuk desain ini kedalaman alurnya berapa. Yaitu yang menentukan pertama adalah draft. Jadi kapal rencana atau kapal terbesar yang diizinkan dicari nilai draftnya berapa. Kemudian yang kedua adalah gerakan kapal kuat karena gelombang. Jadi dengan adanya gerakan kapal ini seolah-olah ada air yang dipindahkan. Kalau air dipindahkan otomatis kapal itu seolah masuk lebih dalam dibandingkan dengan kondisi normalnya, kondisi tenangnya karena ada gelombang. Kemudian ada ruang kebersihan. Ya, jadi untuk ruang kebebasan bersih, untuk gerakan kapal, vertikal kapal dan ruang kebebasan bersih ini disebut dengan ruang kebebasan bruto. Ya, ini dengan draft tambah ruang kebebasan bruto ini untuk menentukan elevasi dasar alur nominal. Jadi dasarnya ini. Tapi di sini itu istilahnya tanpa ada memperhitungkan pengendapan antar dua dredging, dua proses pengerukan berikutnya. Misalkan alur pelayaran ini dikeruk atau digali tiap tahun. Artinya apa? Selama setahun itu ada nggak penambahannya berapa? Penambahan pengendap sedimentasinya. Kalau pengendapannya misalkan 70 cm, ya. Jadi 0,7 meter ditambahkan untuk memperhitungkan kedalaman alur ini. Kemudian ketelitian pengukuran, namanya untuk meneliti ini kan untuk mengukur dan sebagainya kan mungkin kasih untuk menjaga supaya nilai kesalahannya ada dan misalkan tambah berapa nilai ketelitiannya. Kemudian endapan antar dua pengerukan tadi udah, kemudian toleransi pengerukan. Nah, ini ada toleransi karena pengerukan ini kan tidak seperti kita di darat ya. Misalkan terus kita bulldozer bisa rata dan sebagainya. Tapi kalau di ini kan dengan cara sedot atau dicara pakai clamshell kayak gitu, ya itu kan istilahnya tidak pasti. Jadi ada faktor, ada angka toleransi karena tidak tepat untuk menggali secara rata kan susah. Nah, itu mungkin dikasih angka 0,3 atau berapa gitu. Kemudian kedalaman alur pelayaran untuk kapal penumpang cepat. Untuk kapal cepat, tadi yang pertama tetap draft, yang kedua adalah gerak vertikal kapal, squat dan bergelombang tadi, kemudian ruang kebebasan bersih. Yang terakhir adalah penelitian, ini 20 cm atau 0,2. Untuk ruang kebebasan bersih ini 20% daripada draft. Untuk gerak vertikal karena gelombang toleransi maksimal itu 50 cm. Untuk kapal tadi, untuk kapal penumpang cepat. Kemudian untuk kapal ikan, kedalaman alur ini yang pertama adalah draft sama, kemudian yang kedua gerak vertikal tadi 50 cm atau 0,5 meter, kemudian ruang kebebasan bersih clearance ini kalau dasarnya itu pasir ini 0,5, kalau dasarnya batu 0,7, ini kalau karang 1 meter. Jadi kalau pasir misalkan masih ini ada kesalahan, ya misalkan masih kesenggol kan masih ini. Jadi nilai karang itu kan lebih ini keras, lebih tajam, ini untuk clearance itu lebih besar.
dibandingkan dengan pasir. Untuk batu ini tengah-tengahan. Kemudian squat adalah turunnya permukaan air yang disebabkan oleh kecepatan kapal. Ini squat. Jadi karena ini hentakan kapal itu, nah ini salah. Ini airnya akan turun. Dengan air turun ini otomatis dia permukaan airnya lebih rendah daripada ini kondisi air tenang. Penurunan permukaan ini akan menyebabkan tambahan kedalaman yang diperlukan untuk menentukan alur pelayaran. Squat sama dengan Z ini 2,4 delta per LPP kuadrat. LPP itu particular ini, jadi jarak antara kapal kayak gini, waktu kondisi pertemuan antara kapal dan air. Nah ini panjangnya berapa? Misalkan pada posisi di kapal bagian depan sama kapal bagian belakang, nah panjangnya itu berapa itu LPP. Kalau LOA itu ujung kapal depan, ujung kapal belakang itu LOA. Kemudian kali Froth kuadrat per 1 min akar Froth kuadrat, di mana bilangan Froth sama dengan V akar GH atau akar GD, itu kedalaman sama air tapi kalau D di sini kan drag, makanya ini H. Di mana V itu kecepatan kapal, G itu gravitasi, H itu kedalaman air dari dasar ke permukaan. Kemudian lebar alur pelayaran tergantung pada lebar, kecepatan, dan gerak kapal. Lebar. Kemudian trafik kapal 1 atau 2 jalur. Jadi dengan trafik kapal itu menentukan 11 jalur. Kemudian kedalaman alur pelayaran, kemudian kondisi tebing dan dasar saluran. Pasir, lumpur, atau karang. Kalau pasir tadi kan 0,5. Kalau karang tadi 0, ini 1 meter. Itu 100 landing. Kemudian kondisi hidrooceanografi dan klimatologi, ini ada arus, angin, gelombang. Cara lain untuk menentukan lebar alur pelayaran oleh OJDI Jepang 1991, panjang alur ini sangat relatif panjang. Kondisi pelayaran, kapal sering bersimpangan, artinya apa? Minimal kan 2 jalur kan, lebarnya itu 2 LOA. Kapal tidak sering bersimpangan 1,5 LOA. Kemudian selain dari alur di atas, kapal sering bersimpangan 1,5 LOA minimalnya. Kemudian untuk kapal yang tidak bersimpangan itu LOA, panjang kapal dari ujung ke ujung, length overall. Kemudian kalau kita mendimensi alur pelayaran, misalkan dengan 1 jalur. Kalau 1 jalur artinya apa? Ada jalur gerak, yaitu 180% dari lebarnya. Jadi karena kapal itu kan tidak seperti di jalan. Di jalan mungkin kita bisa lurus lewat trek. Tapi kalau untuk kapal kadang-kadang tadi ada pengaruh angin, ada pengaruh gelombang, ada pengaruh arus. Ya ini jalur geraknya ini 180%. Kemudian terhadap misalkan alur terhadap kondisi kanan kiri, misalkan dia tebing alur pelayaran ini harus 150% kanan kiri. Jadi di luar jalur gerak ini ada lebar keamanan 150%. Kalau di total ini kan 4,8 B. Kemudian kalau 2 jalur, ini hampir sama dengan 1 jalur, cuma tambah gerak. Jalur gerak ini ditambah dengan jarak antar jalur gerak. Tadi untuk jalur gerak ini 180%, untuk lebar keamanan terhadap tepi ini 150%.
Nah, terus ditambah dengan lebar antara jalur gerak. Ini 100%. Jadi 1,5 B, 1,8 B, 1 B tambah 1,8 B tambah 1,5 B. Total adalah 7,6 B. Lebar alur pelayaran untuk penumpang untuk kapal penumpang cepat rumus Harjo ini L sama dengan 2 kali BC, BC itu bank clearance ditambah ML manuver lane. Jadi ini ada B-nya, B untuk apa itu bank clearance dengan tepi tadi ya, kalau di lagi 1,5 tadi 150%. Terus ditambah dengan SC, ship clearance. Ship clearance itu jarak antara dua jalur kapal. Karena apa itu untuk gerak kapal tadi ya. Kalau kita jumlah ini 1,5 B, 1,5 B tambah 2 meter ditambah 1,5 B, ini tambah 1,5 B. 3 tambah 3, 6, jadi 6 B plus 2 meter. Ini untuk kapal penumpang cepat. Kemudian kolam pelabuhan. Kolam pelabuhan harus tenang, mempunyai luas dan kedalaman yang cukup sehingga memungkinkan kapal berlabuh dengan aman dan memudahkan bongkar muat barang. Jadi tadi ya untuk perairan tenang, karena untuk proses bongkar muat itu butuh ketenangan daripada kolam pelabuhan. Dan mempunyai luas dan kedalaman dan cukup. Kalau luas ini berkaitan dengan untuk kolam putar dan sebagainya. Kalau kedalaman berkaitan dengan ini apa itu tadi seperti alur pelayaran tadi, kedalaman pelabuhan harus mencukupi. Selain itu tanah dasar harus cukup baik untuk bisa menahan angker dari pelampung penambat. OCDI memberikan beberapa besaran untuk menentukan dimensi kolam pelabuhan. Daerah kolam yang digunakan untuk menambatkan kapal selain penambatan di depan dermaga dan tiang penambat mempunyai luasan air yang melebihi daerah lingkaran dengan jari-jari yang diberikan di tabel. Jadi untuk luas kolam untuk tambatan penggunaan penungguan di lepas pantai atau bongkar muat barang. Tambatan bisa berputar 360 derajat. Jadi kalau kapalnya itu ditambah cuma di depan satu sisi di depan aja, ini bisa berputar 360 derajat. Kalau pengangguran baik LOA ditambah 6H. Kalau pengangguran jelek, LOA ditambah 6H tambah 30 meter. Tambatan dengan 2 jangkar. 2 jangkar itu depan sama belakang. Jadi kalau pengangguran baik, LOA tambah 4,5H. Kemudian pengangguran jelek, LOA ditambah 4,5H. Kemudian kalau penambatan selama ada badai, kecepatan angin 20 meter, ini nilainya. Jadi kalau kapal itu cuma ditambahkan dengan 1 jangkar, ini otomatis kan luasnya itu kan berputar 360 derajat. Nah itu kan luasan itu untuk luas yang dibutuhkan 1 kapal. Nah beda kalau ditambah depan belakang, atau kalau otomatis dia lebih ini apa itu lebih hemat tempat atau luasan. Lebar kolam pelabuhan, dalam menentukan lebar kolam pelabuhan digunakan rumus 1,5. Jadi LB sama dengan 1,5 kali L kali C, yaitu clearance atau ruang bebas. Untuk L adalah panjang kapal. Kemudian luas kolam pelabuhan PI ikan ya. Ini LK luas kolam pelabuhan sama dengan 2M jumlah kapal maksimum yang berlabuh kali L kali B. Yang kapal kali kapal.
Kemudian kolam putar, luas kolam putar digunakan untuk mengubah arah kapal minimum adalah luasan lingkaran dengan jari-jari 1,5 kali panjang kapal total atau LOA. Jadi 1,5 kali LOA. Dari kapal terbesar diizinkan. Jadi untuk menentukan draft yang digunakan adalah draft kapal yang terbesar yang diizinkan, kemudian juga untuk panjang kapal. Jadi untuk kapal terbesar diizinkan nanti panjangnya berapa. Nah, kalau kapal besar bisa digunakan, kapal-kapal yang karsnya di bawahnya atau lebih kecil atau kapalnya lebih pendek akan aman, tidak ada masalah. Apabila perputaran kapal dilakukan dengan bantuan jangkar atau menggunakan kapal tunda, luas kolam pelabuhan minimum adalah luas lingkaran dengan jari-jari sama dengan panjang total LOA-nya tadi. Jadi kalau dengan bantuan kapal tunda atau dengan jangkar, bantuan jangkar atau bisa ada juga penambah di kolam pelabuhan, ya itu kan istilahnya jari-jarinya sama dengan LOA aja, tidak 1,5 LOA tapi LOA aja. Kemudian kedalaman kolam pelabuhan dengan memperhitungkan gerak osilasi kapal karena pengaruh alam seperti gelombang, angin, arus. Kedalaman kolam pelabuhan ini minimal adalah 1,1 kali draft kapal pada muatan penuh. Kalau di alur pelayaran tadi kan minimal kan 1,15 ya. Kedalaman tersebut diberikan tabel ini seperti kemarin ya, kartis kapal. Yang kartis kapal itu kita ketahui apa itu kedalaman sama lebar sama panjang kapal. Kedalaman, panjang kapal sama lebar kapal. Kedalaman kolam pelabuhan dihitung menggunakan rumus D sama dengan draft ditambah 0,5 H itu adalah tinggi gelombang maksimum, ditambah S, swan atau tinggi ayunan kapal berlayar, kemudian tambah C, clearance atau ruang bebas. Ketenangan kapal, kolam pelabuhan harus tenang, baik dalam kondisi biasa maupun badai. Ini untuk proses bongkar muat bisa dijalankan. Untuk standarnya tinggi gelombang di kolam pelabuhan. Kalau kapal kecil itu tinggi gelombang kritis. Jadi untuk kritis kondisi ini kapal istilahnya kalau lebih daripada itu tidak boleh bongkar muat istilahnya kan. Ini adalah 0,3 meter atau dianggap masih tenang. 0,3 meter. Kemudian untuk kapal sedang, untuk kapal kecil itu 500 DWT ya. Kemudian untuk 500 ton ya. Kemudian untuk kapal sedang itu 500 sampai 500.000. Kalau kapal besar itu di atas 500.000. Kalau kapal sedang tadi 0,5 gelombang kritis atau gelombang terbesar di kolam pelabuhan. Kemudian untuk kapal besar itu 0,7 sampai 1,5 meter. Jadi untuk kapal besar ini gelombang 1,5 meter tidak ada masalah mereka melakukan bongkar muat barang atau penumpang. Catatan kapal kecil 500 GRT, 500 GWT, kalau kapal besar itu 500.000. Yang menggunakan dolphin biasanya untuk ini ya, untuk tanker minyak dan sebagainya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk soal nanti bisa dikerjakan setelah menyaksikan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.